Dr. Erlina Burhan, MSc Spesialis Paru Konsultan. Selamat malam, Prof. Erlina. Selamat malam, Dokter Hadi. Terima kasih sudah diundang. Ya. Terima kasih ke Prof. Menaldi nih, Iya. Profesor Provokator. Nah, pokoknya nanti ada penutupannya dengan Prof. Menaldi kita minta tuahnya. Iya, Ya, baik. silakan Saya Prof. Silakan. share screen ya. Silakan Prof. Ya, eh, apakah terlihat? Sudah Prof. Ya, Sudah ya. sudah Prof. Bagus. Ya, ini kan kita ini diminta bicara tentang penyakit yang jelas-jelas menjadi masalah walaupun secara bercanda mengatakan wah kita nih peringkat dari Prof. Sandra dengan SKBS-nya itu peringkat satu jadi medali emas katanya. Nah saya dengan TB nih karena peringkat dua di dunia medali perak tapi ini bukan sesuatu yang dibanggakan malah harusnya bercucuran air mata ini tapi ya air mata hampir kering nih untuk TB ini. Jadi oleh sebab itu nggak usah menangis, kita bekerja saja. Ya, jadi mari kita bersama-sama berbuat menuju eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030. Saya lihat tadi ada Bu Tiara nih, Bu Tibi di kementerian nanti akan menanggapi. Ya, ini sedikit nih sejarah penyakit TB itu bukan penyakit baru, sudah lama dari 3000 tahun sebelum Masehi juga udah ditemukan. Ini buktinya mumi-mumi dengan lesi TB itu ditemukan. Saya juga waktu ke Mesir ke museumnya itu ada kisahnya itu ya. Kemudian juga waktu itu sampai dengan tahun 1800-an 54 lah kira-kira ini obat belum ada. Jadi bagaimana orang-orang yang sakit TB ini yaitu dia ditempatkan di suatu tempat. Dulu disebut sanatorium atau istilahnya petirahan ya. Dan mereka itu hanya di sana dihibur, dikasih udara segar, berolahraga, diberi nutrisi. Akhirnya ada perbaikan gejalanya tapi nggak sembuh karena nggak diobati ya. Kemudian ada kemajuan baru tahun 1882 mulailah ditemukan oleh kakek kita Pak Robert Koch bahwa tuberkulosis itu disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi sudah ada era mikroskop waktu itu ya. Kemudian tahun 1900-an ada lagi kemajuan dengan ditemukannya BCG. Ya ini vaksin dan bahkan kemudian awal-awal tahun 1900-an dibuat massal vaksin BCG ini dan disuntikan ke anak-anak. Tapi untuk anak barangkali bisa berhasil mengatasi jangan sampai kalau TB pun tidak berat, tidak meningitis TB ya dan tidak TB ekstra paru tapi ternyata vaksin BCG ini tidak efektif untuk orang dewasa. Tentu saja ini kita bisa lihat sudah penduduk Indonesia ini hampir 100% loh. Waktu saat umurnya di bawah 1 bulan atau baru lahir itu karena program pemerintah BCG ini otomatis itu disuntikan. Ya kalau nggak 100% di atas 97% lah. Tapi ternyata pada saat dewasa tetap saja kasus TB ini banyak. Nah, itu dari sisi vaksin sekarang ada perkembangan diagnosisnya. Tadi disampaikan mikroskop dipakai untuk menemukan kuman TB. Kemudian tidak lama kemudian ada teknologi fototoraks atau ronsen. Kemudian juga dunia bisa melakukan biakan kuman. Ya, bahkan di akhir tahun 1998 ditemukan tes IGRA yang bisa menggantikan mantu tes dan tahun 2000-an mulailah era biologi molekuler. Jadi diagnosis memakai teknologi biologi molekuler, ada expert atau tes cepat molekuler, ada line probe assay, dan kemudian bahkan sekarang kita bisa melakukan screening hanya dalam waktu beberapa detik memakai kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence,
Bahkan juga sudah dikembangkan suatu cara diagnosis dengan usap lidah atau tongue swab, dan juga sudah mulai dikerjakan melihat susunan materi genetik dari strain dari kuman atau galur dari kuman, yaitu memakai teknik whole Ya, genome cuman maksud sequencing. saya, orang tuh sekarang jadi mulai nanya. Ya, tadi diagnosis. Sekarang kita masuk ke pengembangan obat-obatan. Sejak tahun 1943 sampai tahun 70-an itu ketemu tuh obat tuh. Ada PAS, streptomycin, isoniazid, etambutol, rifampicin, pyrazinamide. Sampai kemudian ditemukanlah suatu regimen atau paduan racikan 4 obat yang bisa mengobati pasien sampai sembuh tapi harus 9 bulan. Waktu belum 4 obat ini masih 3 obat, itu pernah 3 sampai 2 tahun, kemudian ditemukan lagi obat lain menjadi 1,5 tahun bahkan 1 tahun, tapi dengan eh, RHES 9 bulan. Nah, begitu ada paduan baru yaitu RHZE, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol, ini malah menjadi 6 bulan. Jadi memang paduan obat ini berganti-ganti dan akhirnya menjadi fix atau menetap sejak tahun 1990 menjadi 6 bulan. Strategi untuk kepatuhan juga ditemukan yang disebut sebagai strategi DOTS. Jadi jangan sampai salah lagi. DOTS itu bukan obat, tapi adalah strategi agar terjadi kepatuhan minum obat sampai 6 bulan. Nah, obat-obat baru sekarang juga udah ada, yaitu bedakilin, ada delamanid, ada pretomanid. Pretomanid ini paling baru nih ya, yaitu baru ditemukan 2019, dan dengan gabungan pretomanid ini bahkan pengobatan TB resisten obat yang tadinya 18 sampai 24 bulan itu menjadi 6 bulan saja. Nah, kalau TB resisten obat bisa 6 bulan, maka TB yang masih sensitif harusnya juga jangan 6 bulan. Maka eh, ada rekomendasi terbaru yaitu obat TB sensitif obat paduannya memperpendek masa pengobatan menjadi 4 bulan. Apa itu paduannya? Adalah gabungan antara isoniazid, rifapentin, jadi bukan rifampicin tapi rifapentin, moxifloxacin, dan pyrazinamide, kita singkatnya HPMZ. Ini pengobatan dari 6 bulan menjadi 4 bulan. Bahkan ada uji klinis yang Anjir, berarti yang join Zoom. membuat pengobatan TB bisa 2 bulan saja, yang efektivitasnya setara dengan pengobatan 6 bulan, dan sudah dipublikasi di New England Journal of Medicine. Indonesia beruntung bisa ikut dalam penelitian ini. Jadi kita juga membuat sejarah ya kalau ini kemudian dipakai. Tapi memang kita terjebak dengan melakukan segala sesuatunya sebagai business as usual. Padahal semua instrumennya ada, semua infrastruktur tersedia. Penyebab sakit TB sudah diketahui, kumannya apa, sifatnya seperti apa, alat diagnosisnya untuk mendeteksi juga ada, dan banyak sekali perkembangan dari yang sederhana sampai yang canggih. Kemudian obat-obat juga sudah sangat ampuh tersedia, bukan lagi lama, tapi eh, kemudian juga kita lihat sudah cepat ya. Dan juga strategi terbukti ampuh, ampuh yaitu strategi DOTS, tapi kita lihat data apa yang terjadi akibat kita melakukan bisnis as usual, yaitu angka kasus baru TB nggak turun dari 834 naik ke 845, kemudian naik lagi jadi 969.000, bahkan sekarang tahun 2022 menjadi 1.060.000. Nah, ini PR buat kita nih, karena ya kita harus berubah lah, jangan bisnis as usual. Ya, angka kematian juga demikian. Juga menunjukkan kenaikan. Saya ingat 5 tahun yang lalu masih 93.000, naik Geblak. 105.000, dan sekarang 140.700 jiwa per tahun, yang setara dengan 16 jiwa per jam meninggal akibat tuberkulosis. Dan yang terjadi juga adalah dari katakanlah sekarang kita sudah lumayan bagus nih Bu. Kita apresiasi kepada Bu Tiara dan semua penggiat TB. Sudah berhasil kita menemukan pasien TB 800.000 lebih. Nah, tetapi masih ada gap sekitar 200 ribuan, dan ini akan menjadi
terus penularan di mana-mana, menjadi sumber penularan. Ya, apalagi dari 800.000 tersebut, kalau kita nggak obati sampai selesai, berhenti di tengah jalan, ini juga berpotensi untuk terus perluas penularan dan menambah kasus. Demikian juga kasus resisten obat akibat minum obat tidak teratur naik terus dari dulu 24.000 estimasinya, kemudian menjadi 28.000, dan terakhir tahun 2022 naik ke 31.000. Jadi PR kita banyak karena kita tidak berubah ya. Jadi masih bisnis as usual. Jadi ini PR banget nih buat kita, dan kita tahu tuberkulosis ini banyak sekali dampak sosial dan ekonominya, terutama sama tadi dengan yang disampaikan oleh Prof. Sandra, yaitu yaitu adalah masalah stigma. Jadi pasien-pasien TB ini mendapatkan stigma, dikucilkan, diperlakukan tidak manusiawi, ada diskriminasi, kemudian juga ada beban biaya untuk itu. Bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan, berhenti sekolah, mengisolasi diri. Jadi stigma juga ada dari keluarga, ada dari masyarakat, tapi juga ada stigma dari diri pasien sendiri. Jadi self stigma namanya. Dan ini terjadi karena pengetahuan tentang TB ini masih sangat rendah. Masih banyak yang menganggap TB ini adalah penyakit turunan. Jadi menjadi depresi, sedih. Oh, kok saya turunan tuberkulosis begitu ya. Padahal harusnya kan semua orang by this time tahu lah ya bahwa TB itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Tapi kenyataannya nggak semua masyarakat Indonesia tahu, makanya stigma masih ada. Ini adalah kesalahan kita semua. Saya termasuk orang yang banyak salah dalam hal ini karena saya dokter paru. Harusnya saya banyak bisa berbuat, tapi memang tuberkulosis ini nggak bisa tugas dari sedikit pihak. Ya, jadi eh, saya tahu Kementerian Kesehatan sudah tunggang langgang, jungkir balik, tapi memang nggak bisa hanya oleh satu pihak atau dua pihak saja, harus bersama-sama. Nah, target kita sebenarnya sudah di set up nih. Kalau kita ikut target dunia ya, target NTB agendanya adalah menurunkan angka kematian sebanyak 90%. Tadi kan angka kematian kita 140.000. Maka pada tahun 2030 harusnya kematian hanya sekitar 10-20 ribu saja. Demikian juga angka insidence atau kasus baru yang tadi ada 1.060.000, maka harus turun sebanyak 80% penurunannya. Jadi kalau bisa angka itu hanya 200.000 pada tahun 2030, bukan lagi 1.060.000. Demikian juga beban itu, nah beban ini nggak ada ampun nih, harus 0%. Jangan sampai beban biaya ini akibat TB ditanggung oleh keluarga dan eh, pasien itu, dan ini akan mempengaruhi sekali ya. Jadi bagaimana sih cara mencapai target NTB? Ya kita kalau bisnis as usual, seperti yang saya sampaikan tadi tren penurunan kasus TB hanya 1,5%. Kita lihat tuh garis merah-merah nggak tercapai itu. Jadi kasus TB masih di atas 75 per 100.000. Ini banyak sekali ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Optimalkan intervensinya, implementasinya diperbaiki, diberlakukan universal health coverage dan proteksi sosial. Kalau ini pun dilakukan, turunnya hanya 10%. Ya, oleh sebab itu ada lagi dibutuhkan adalah implementasi dan intervensi yang baru seperti vaksin, obat yang baru. Kita udah ada vaksin, BCG ada, tapi vaksin baru memang belum ada. Obat-obat baru ada, paduan pengobatan yang baru juga ada, point of care juga ada. Nah, ini untuk mencapai 17% ya vaksin baru harus tersedia. Jadi vaksin yang efektif bukan seperti BCG, obat-obat baru dipakai merata. Sekarang kan belum, obat dan regimen baru belum merata. Untuk regimen TBRO saja masih belum sebanyak yang kita harapkan yang 6 bulan itu dipakai di Indonesia. Teknologi pemeriksaan baru juga TCM juga kita paling banyak punya 2.500-an, padahal kan kabupaten kota saja 500 lebih. Kalau satu fasilitas saja untuk satu kabupaten ini tetap tidak mencukupi. Obat-obat baru juga belum semua tersedia, jadi PR kita banyak banget ini. Apalagi sekarang
active case finding itu terbukti di mana-mana, di Vietnam terbukti, di Afrika terbukti, ini menurunkan insiden. Ya, saya tahu Kementerian Kesehatan sudah memulai ini, tapi masih bayi ya, masih baru. Dan juga kecerdasan buatan sudah dimulai juga, artificial intelligence ini, tapi masih baru juga. Nah, ya, tadi Prof. Sandra sudah mengatakan ini kita belajar nih dari pandemi. Saat pandemi itu edukasi berlangsung terus-menerus setiap hari. Pemberitaan ada di mana-mana, bukan saja orang medis, banyakkan orang awam juga bicara. Dan bukan saja masyarakat biasa, bahkan pejabat negara juga bicara COVID di mana-mana. Kemudian saling menjaga semangat. Ya, bahkan pelaku bisnis juga eh, sangat aktif untuk mengedukasi dan membuat para karyawannya terhindar dari COVID. Dan pasca pandemi saya kira juga tetap dilanjutkan ini untuk COVID, tapi saya ingin ini juga terjadi untuk TB sehingga tidak ada lagi diskriminasi, stigma, dan mitos tentang TB, bahwa mitos bahwa TB adalah penyakit turunan dan lain-lainnya. Jadi oleh sebab itu perlu sekali pendekatan yang non medis, bukan hanya medis saja, non medis lebih banyak. Saya selalu mengatakan untuk tuberkulosis ini masalah medisnya hanya 30-40%. Sisanya 60-70% adalah masalah non medis, sehingga butuh bantuan dari sektor non medikal. Jadi untukku, untukmu Indonesia atau untukku Indonesia perlu sekali kolaborasi sebagaimana yang kita tunjukkan untuk COVID, ya. Jadi pada saat COVID, sorry, pada saat COVID kita melihat kerjasama dari pemerintah luar biasa, ya, mulai dari presiden, kementerian, bahkan Menko, Kementerian Kesehatan hanya salah satu di antaranya, tapi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Sosial, PUPR, Keuangan, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika, kementerian lain dan lembaga, dan yang terpenting adalah pemerintah daerah. Saat ini saya juga ingin menyampaikan program TB itu sudah ada SOP-nya, manualnya, guideline-nya, tapi kadang-kadang itu terhambat di Pemda, di pemerintahan daerah, tidak ada kemudian strategi turunannya. Nah, kalau seperti COVID ini kita lihat semuanya bekerja sama, ya, dan ini ada eksekutornya, ada dirigennya, orkestrasinya baik, kolaborasinya luar biasa, semua inovasi dipakai, baik inovasi di bidang diagnosis, inovasi untuk paduan obat, pemanfaatan teknologi, digitalisasi, edukasi yang efektif, dan ini semua inovasi dimanfaatkan untuk intervensi, ya, dalam edukasi, untuk pemberantasan stigma, pencarian dan pencatatan kasus, untuk pencegahan, pengobatan, dan yang terpenting adalah implementasi di lapangan harus terjadi. Saya sering mengatakan kepada teman-teman kementerian bahwa tuberkulosis itu semuanya ada, pedomannya ada, SOP-nya ada, alatnya ada, tapi implementasi di lapangannya yang lemah. Jadi untukmu Indonesia, kita tidak bisa lagi business as usual. Bila ingin mencapai target eliminasi, harus business unusual. Kalau kita ingin berhasil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lupa kalau pakai kayak beginian. Terima kasih, Prof. Erlina. Tadi sama-sama kita tahu, Prof, bahwa 30% itu masalah TB itu adalah masalah medis. Yang 70%-nya non medis. Tadi juga dikatakan, Prof, implementasinya. Kira-kira hambatan paling utama di implementasi ini apa nih, Prof? Lagi-lagi kalau saya orang hukum, apakah perangkat hukumnya yang kurang, Prof? Izin. Ya, ini saya contohkan yang sederhana, ya kan, kita sebetulnya punya peraturan presiden itu yang nomor 67 tahun 2021, tapi turunan di bawahnya itu di Pemda-Pemda itu belum ada. Jadi sehingga di lapangan implementasinya lemah. Ya, jadi
Artinya seolah-olah masalah TB itu hanya masalah Departemen Kesehatan. Yang Hmm, lainnya nggak buying in begitu ya. Jadi inilah salah satu PR kita, maka saya katakan kolaborasi pada saat COVID itu penting. ya, Bang Hadi kan juga merasakan kan waktu COVID itu ya, gubernurnya turun tangan, bupati turun tangan. Bukan saja itu, yang saya juga image adalah pelaku usaha. Pelaku hmm, usaha ini sangat gencar memberikan edukasi kepada karyawannya, memberikan vaksin, bahkan membuat seminar-seminar untuk internal dan saling mendukung, menanyakan kondisi karyawan dan lain-lain. Ini nggak terjadi pada TB. Malah kalau ada karyawan yang TB dipecat biasanya. Nah, ini terkait lagi kepada stigma dan tadi saya katakan ya makanya saya ngiri banget nih dengan COVID ini. Ya, ya, Prof. eh Ya, pembatasan traveler ke Jepang juga ada dilakukan nih. Atau perlu tes lanjut ya, Prof, ya, bebas TB. Ini kan juga jadi warning buat kita juga ya, Prof. Eh, untuk masalah testing, masalah diagnosis tuh nggak ada masalah sebetulnya. Hmm, Alatnya banyak, tersedia ada. Ya, tapi masalah di edukasi. edukasi ya. Ya, diedukasi sehingga masyarakat, gini ya saya contohkan ya Kang Dokter Hadi ya. Ya. Kalau waktu COVID kita biasa tuh lihat di media sosial orang posting hasil dari PCR-nya dengan bangga bahkan tertawa lebar mengatakan, aduh gue S3 nih COVID positif lagi doain ya gitu. Nggak ada rasa malu atau risih, itu nggak pernah kejadian sama TB. Orang Iya. cenderung menyembunyikan kalau dia TB, kalaupun batuk-batuk, batuk-batuk lama dan bahkan curiga dirinya TB nggak mau periksa, Hmm, takut ketahuan kalau TB karena takut kehilangan pekerjaan, takut dikucilkan oleh keluarga atau masyarakat. Saya punya loh teman apa pasien-pasien yang ngadu itu karena keluarganya ada yang TB, itu tetangga nggak mau lewat depan rumahnya, hmm, cari jalan muter. Itulah saking TB ini ada stigma dan diskriminasi. hmm, Ya itu nggak bisa kita dokter yang apa namanya melakukan intervensi. Harus juga Pemda mulai dari RT, RW, kelurahan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat mengatakan TB itu bisa sembuh, hmm, TB itu bisa dicegah. Jadi nggak usah khawatir akan TB. Dan TB bukan sakit turunan, nggak usah malu kalau kena TB. Justru katakan kepada orang supaya Anda disupport. Waktu COVID ya, kalau ada orang demam selalu ingin, oh periksa ah takut COVID. ya, Harusnya the same thing happen for TB gitu loh. ya, Prof. Tuh, Dokter Hadi. Ya, jadi pelaku usaha juga rela mengeluarkan biaya untuk COVID ya, Prof. Tapi kalau Iya, di pelaku sini usaha beli vaksin loh. malah Kita menyingkirkan kita ya. rakyat biasa ini yang bukan orang bisnis, kita menunggu gratisan dari pemerintah kan. Tapi perusahaan-perusahaan mereka beli vaksin. Saya ingat tuh kalau kita pakai Sinovac, mereka pakainya Sinovac. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ini mungkin menjadi trigger buat kita semua. Prof, nanti kita lanjut lagi untuk Baik,